Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan Mukabar, pecinta tanaman hias dan buah-buahan. Nah, di sini saya akan berbagi tips bagaimana memanfaatkan barang-barang bekas di rumah kita dan dijadikan sebagai alat yang berguna. Nah, ini ada 2 buah ember atau gentong. Ini kalau nggak salah dulu bekas cat ya. Bekas cat kita sediakan 2 buah kaleng atau gentong ini atau ember ini 2 buah, yaitu dengan tutupnya. Ini sebagai bahannya. Kemudian untuk alatnya ini sangat sederhana sekali. Di sini ada yang berupa solder. Kemudian ada lagi yang berupa cutter. Nah, tadi untuk bahan-bahannya diantaranya 2 buah ember dan 1 keran air. Nah, 1 keran air ini lengkap dengan tutupnya. Kalaupun misalnya tidak memakai tutup ya nggak apa-apa ya. Nah, bagaimana caranya gentong-gentong ini bisa dipakai untuk barang bermanfaat? Nah, saya sekarang akan membuat sebuah komposter. Komposter itu yaitu alat untuk mengolah limbah, terutama adalah limbah dari dapur. Limbah dari dapur yang berupa bekas daripada sayur-sayuran. Nah, bekas sayur-sayuran ini bisa dimasukkan ke sini dan kita nanti akan menghasilkan yang berupa pupuk yang dinamakan dengan air lindi. Nah, itu ya. Nah, yang pertama cara membuatnya yang pertama solder kita masukkan dulu soldernya ya. Tunggu sampai panas, kita ambil salah satu daripada gentong ini ya. Kita ambil salah satu dari gentong ini. Kemudian setelah panas, nah kita tusuk-tusuk saja. Nah, ini saya sudah buat sebetulnya ya. Tusuk-tusuk saja yang akhirnya nanti akan berbentuk lingkaran. Apakah ini hanya berbentuk lingkaran? Tidak usah. Gimana sukanya saja, apakah mau berbentuk lingkaran atau misalnya berbentuk segi 4, yaitu silahkan saja. Nah, kalau misalnya sudah, nah ini hasilnya. Kemudian kita buka. Nah, kita buka ini ya, contohnya ini yang sudah jadi ya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini ya. Ini sebagai tutup ya, sebagai tutup supaya nanti si ember yang ada di atasnya bisa tertahan. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini jadi tertahan. Kalau misalnya ini dihabiskan semua ya, ininya kita habiskan semua, nanti embernya akan masuk sehingga kita akan susah untuk membukanya ya. Makanya kita memerlukan yang berupa tutupnya. Kemudian yang keduanya kita buatkan ya, yang ini kita buatkan lobangan untuk keran ini ya. Kita buat lubang untuk keran ini. Nah, contohnya lubangnya itu nah ini ya. Ini lubang ya. Lubang ini kita masukin kerannya ke lubangnya. Nah, ini bisa agak besar ya ini. Nah, ini sudah masuk ya. Kita kasih lubang saja. Nah, ini sudah bisa berbentuk. Nah, ini. Jadi yang pertama kita membuat ini dulu ya, lubangan ini. Kemudian kita membuat lubang yang di sini dan dipasang yang berupa kerannya. Nah, ini sangat mudah sekali ya. Kemudian yang keduanya kita gunakan ember yang satu lagi atau gentong yang satu lagi. Ini adalah sebagai tutup. Kemudian ini kita lubangin lagi ya. Untuk mempermudah kita melubangnya dengan menggunakan solder ini. Kalau misalnya kita menggunakan pisau yang lainnya ini bisa juga. Cuma kita harus menggunakan tenaga yang ekstra. Tapi ini kan sudah langsung di
tusuk-tusukan dan berbentuk seperti ini ya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini sudah berbentuk, tinggal kita simpan di atasnya. Nah, akhirnya hasilnya seperti ini. Kemudian ini adalah sebagai tutup. Nah, ini sangat mudah sekali. Nah, setelah itu tinggal kita gunakan ya sampah-sampah yang ada di dapur seperti bekas buah-buahan atau misalnya sayur-sayuran, kita bisa menyimpannya di atas ya. Kemudian nanti apabila terjadi pembusukan, maka lubang ini berfungsi untuk menyalurkan air, yaitu ke bawah sini, dan kita mengambilnya bisa melalui keran ini. Nah, itu ya. Ini sangat mudah sekali. Kalau misalnya kita tidak punya solder, ya kita bisa menggunakan yang berupa pisau tadi ya, pisau yang tajam, karena untuk ini sangat kuat sekali, maka memerlukan tenaga yang ekstra. Nah, ini saya akan memberikan contoh yang sudah jadi ya. Nah, ini kita lihat di dalamnya ada apa. Nah, ini adalah yang berupa sampah-sampah dapur ya. Sampah dapur, apa saja sampah dapur bisa dimasukkan ya. Ini berupa sayur-sayuran dan cangkang-cangkang yang lainnya, atau berupa buah-buahan. Kemudian kita angkat ya. Kita angkat, lihat. Nah, ini adalah cairannya ya. Cairannya nah seperti ini hasilnya, hasil dari fermentasi yang di sini ya. Bagaimana cara untuk fermentasinya? Ya, kita gunakan saja yang berupa air gula ya. Air gula 2 sendok, kemudian dimasukkan ke gentong ini ya. Ini untuk fermentasi. Nah, ini sangat mudah sekali, dan ini hasil dari pemanfaatan barang-barang bekas ini. Nah, sekarang kita lihat apa yang dihasilkan dari komposter ini ya. Komposter ini kita lihat. Nah, ini ada yang berupa cairan ya. Cairan ini bisa dijadikan untuk pupuk. Nah, ini kita tidak usah menggunakan untuk pupuknya itu misalnya harus banyak, nggak usah, cukup segini. Kemudian kita masukkan ke dalam ember dan dicampur dengan menggunakan air ya. Nah, ini contoh daripada tanaman yang sudah saya pupuk, tinggal disiram saja menggunakan air yang banyak ya, karena ini udah mengandung berbagai banyak vitamin dan mineral, dan kita bisa menggunakannya dicampur dengan air biasa, air tawar ya. Nah, ini contoh tanaman-tanaman saya yang sangat subur, yang sudah disiram oleh air cairan lindi ya. Terima kasih, itu saja pertemuan kali ini dengan Mukabar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.